Kita bahas, jumpa lagi bersama saya Rian di channel Kita Bahas. Nah, ini udah masuk akhir bulan Februari, dan sepertinya di Kalimantan Barat ini udah masuk ke masa mendekati musim kemarau. Terik sekali mataharinya, dan udah cukup lama nggak hujan ya, semingguan nggak hujan ya. Nah, jadi video apa pagi hari ini, saya ingin share bahwa mulai mungkin ini kan matahari sudah terik, sudah hadirnya banyak matahari di bulan-bulan Februari akhir ini, memasuki bulan musim kemarau, jadi matahari banyak. Kita akan memanfaatkan PLTS kita sebenar-benarnya. Inilah kemewahan yang didapat ketika musim kemarau. Nah, ini jam menunjukkan jam 11:15 lah, seperti itu. Nah, ini saya sudah menggunakan PLTS, sedang menyalakan TV. Ini TV STB, kipas angin, menyala router saya ada dua, router yang ini dan yang ini juga. Ini ada rig miner saya yang sedang mining koin. Nah, sedang ngecas jam juga. Nah, jadi semua perangkat yang menyala saat ini, di depan kita ada TV, ada kipas angin, ada perangkat-perangkat itu, semuanya saya supply energinya dari panel surya. Nah, ayo kita langsung ke lokasi panel suryanya. Nah, mungkin di video-video yang lama teman-teman sudah melihat kan seperti apa rangkaian panel surya sederhana saya. Nah, jadi ini adalah rangkaian panel surya sederhana saya. Jadi konsumsi listrik saat ini, konsumsi listrik di rumah saya itu 100, rata-rata lebih dari 100 watt, 112, 104, nah 110. Sedangkan supply dari mataharinya 140 watt, 137, seperti itu. Kondisi aki sekarang sudah penuh, 14,4 watt sudah penuh. Jadi ini aki saya ya teman-teman, aki ini kapasitor bank. Jadi kondisi jam 11 lewat sedikit ini di rumah saya menyalakan PLTS ini dengan harga sangat panas. Itu udah nggak mengkonsumsi lagi listrik dari baterai atau dari aki, tapi langsung dari panel surya yang ada di atas atap. Panel suryanya hanya 2 keping, jadi totalnya itu 150 watt dan 100 watt, jadi 250 watt totalnya. Nah, sedangkan sekarang menghasilkan 140 watt seperti itu, dan beban di rumah saya 100 watt, artinya ada surplus, masih ada surplus. Dan ini kenapa kok hanya 140 watt? Karena akinya sudah penuh, jadi nggak ngecas lagi ke baterai. Jadi panel hanya menyuplai untuk beban yang diperlukan oleh inverter ke beban di rumah. Ini saya menggunakan inverter biasa saja, inverter 500 watt merek Tesla, tapi ini masih belum PSW, tapi sudah bertahan selama 1 tahun inverternya, perangkat ini. Kemudian saya juga menggunakan rangkaian PLTS ini. Ini di sini ada sensor panas atau sensor suhu. Sini ada relay. Karena saya juga menggunakan rangkaian PLTS ini sebagai rangkaian untuk menyalakan pompa 12 volt yang saya gunakan untuk, nah itu dia, di video-video yang lain juga sudah saya tunjukkan, yaitu pemanas air bertenaga matahari. Nah, itu pompanya teman-teman, itu pompa DC 12 voltnya.
Jadi pompa itu akan otomatis menyala ketika air di dalam peralon-peralon yang kecil ini sudah panas di suhu 45 derajat. Karena di sini saya setting tadi di termostat atau sensor suhunya itu ketika 45 derajat, maka mesin itu akan menyala. Air di dalam di dalam peralon-peralon kecil ini akan mengalir ke peralon yang besar, dan air dingin yang ada dari tandon itu akan naik ke dalam peralon kecil, bergerak seperti itu secara terus-menerus hingga di peralon yang besar itu yang sebagai penampung air panas itu penuh. Nah, setelah penuh nanti tentu akan kita matikan seperti itu. Jadi di rumah ini meskipun sederhana, kami sudah bisa menikmati fasilitas mandi air hangat seperti di hotel tanpa perlu menggunakan pemanas air bertenaga listrik, hanya menggunakan panas dari tenaga matahari. Jadi untuk menggerakkan pompa 12 volt juga menggunakan tenaga matahari, dan memanaskan air juga menggunakan tenaga matahari. Jadi tidak ada Rp1 pun uang yang kami keluarkan untuk memanaskan air di rumah ini. Suhunya kami setting di 45 derajat. Nah, teman-teman, jadi bagaimana? Apakah teman-teman tertarik dengan sistem PLTS sangat sederhana yang saya punya, tapi sudah sangat cukup ketika Anda tinggal di wilayah pedesaan atau pinggiran kota yang listrik sering padam, kemudian sering gangguan listriknya tidak stabil seperti itu, dan ingin merasakan mandi air panas menggunakan tenaga matahari tanpa harus membayar listrik PLN juga bisa seperti itu. Nah, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di video ini ya teman-teman ya, karena saya alhamdulillah sudah 1 tahun menggunakan perangkat PLTS yang saya rakit sendiri, sudah sangat puas. Kalau menurut kami sudah sangat puas, sangat terbantu, apalagi ketika mati lampu di malam hari. Alhamdulillah kami di satu rumah ini nggak pernah mengenal yang namanya listrik mati. Nah, ini juga ada satu handphone yang sedang terkoneksi ke pengecas. Handphone ini sedang menambang koin atau cryptocurrency seperti itu, yang saya gunakan khusus untuk menambang koin yang menyala 24 jam dan mengambil dari PLTS ini. Jadi satu handphone ini per bulannya bisa ngasilin rata-rata hampir 30 ribuan lah seperti itu. Nah, 30 ribuan itu saya akumulasikan biasanya uangnya untuk kumpulkan beli token listrik PLN. Jadi selain dari matahari kita gratis, jadi dari listrik tenaga matahari ini juga bisa untuk beli token PLN seperti itu. Jadi token PLN saya dibayari sama handphone saya saja dari mining seperti itu. Gimana teman-teman? Apakah tertarik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.